Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Menarik juga ternyata begitu kan. Kenapa Partai Demokrat masih sana sini bermanuver begitu? Ada apa begitu kan? Apakah ini sebagai cadangan bahwa Anies Baswedan akan memilih yang lain untuk jadikan cawapres atau apa begitu? Secara demokrasi ya sah-sah aja begitu kan. Secara etika ya Partai Demokrat tidak melanggar itu begitu kan. Tetapi kita lihat saja perkembangan waktu ke waktu ya, Partai Demokrat sudah komitmen menandatangani ya koalisi perubahan begitu untuk mengusung Anies Baswedan capresnya begitu kan. Kalau seumpama Partai Demokrat keluar dari situ begitu kan ya, keluar dari koalisi perubahan, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah bahwa ya bisa saja dianggap sebagai kutu loncat sana sini, cari jabatan dan sana sini begitu kan. Orang berspekulasi kalau ingin cari jabatan, kenapa tidak dari dulu begitu, seperti Pak Prabowo misalnya kembali bergabung kepada koalisi pemerintah, kan pasti Partai Demokrat ditawarin itu begitu. Tetapi ini ada salah satu berita yang sangat menarik begitu kan. Asal Demokrat mau merapat ke Ganjar, P3 ikhlas posisi cawapres direbut AHY. Benarkah seperti itu begitu ya? Jadi jangan-jangan sampai bisa di suatu saat nanti bisa di PHP begitu kan. Karena P3 itu pertama kali yang mengusung ya Pak Ganjar begitu kan setelah PDIP begitu. Artinya apa? Artinya kemungkinan besar kalau P3 mengalah, lantas bagaimana dengan Pak Sandi yang akan bergabung minggu depan begitu ya. Ini kan pasti yang disodorkan itu adalah cawapresnya itu adalah Pak Sandi di situ. Tetapi yang namanya politik ya bisa saja itu terjadi kepada siapapun begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini ya komentar-komentar netizen, apa iya ya asal Demokrat mau merapat ke Ganjar, P3 ikhlas posisi cawapres direbut AHY. Saya kira permainan politik hari ini begitu sangat luar biasa begitu ya. Artinya ya dalam catatan demokrasi kita begitu, kalau AHY tergoda dengan di situ masuk ke dalam itu, berarti ya AHY masuk ke jurang yang dalam begitu. Artinya belum tentu yang kemudian diiming-imingi bahwa sebagai cawapres pertemuan sana sini begitu kan dengan Partai Demokrat, belum tentu PDIP memilih Partai Demokrat begitu. Bagaimana dengan perkataan Hasto dulu? Perkataan Hasto dulu ya tidak mungkin PDIP itu adalah bisa berkoalisi dengan PKS dan Demokrat. Itu sudah jelas-jelas mengatakan seperti itu begitu. Apakah dia akan menjilat ludahnya sendiri begitu kan? Jadi artinya apa? Artinya selama ini kalau kita melihat bahwa perkembangan politik begitu kan di PDIP, ya saya rasa jauh kalau Demokrat ya akan mengambil atau dijadikan posisi cawapres. Tapi yang namanya politik itu di luar dugaan begitu ya. P3 itu partai kecil, ikhlas atau tidak itu nggak punya pengaruh apa-apa, cuma cari selamat ya. Seperti partainya sudah klop dengan PDIP untuk ikut membujuk Demokrat agar mau bergabung. Mesti cermat ini ya, gamenya bisa jadi menggiring ya, menggoreng hingga mengosong. Bahkan saya katakan sejak awal, tidak mungkin Partai Demokrat semurah itu begitu kan. Walaupun dia ditawari cawapres, tapi belum tentu dia cawapresnya AHY di situ begitu. Ya bisa saja kalau dikalkulasin yang disodorkan itu mungkin Pak SBY dan sebagainya, ada yang berspekulasi seperti itu. Tapi lihat saja nanti begitu bagaimana perkembangan dari politik ini begitu kan ya. Dan bahkan P3 mana mungkin dapat jatah cawapres, rugi besar merapat ke Ganjar, abis dia cawapres yang bakalan kalah. Ya belum tentu, kita tahu bahwa P3 itu memang ya cari posisi yang kemudian yang bisa menyodorkan cawapres. Ini menjadi rebutan ya, Ganjar ini menjadi rebutan untuk dijadikan cawapresnya siapa. Kalau yang di P3 pasti yang disodorkan itu adalah Pak Sandi di satu sisi, karena banyak uang, di satu sisi seperti itu begitu, nasionalis religius begitu kan. Kalau Erick Thohir kan mau diusung oleh partai apa? PAN kan masih sana sini kecuali dengan Pak Prabowo begitu kan. Muhaimin mengalah di situ begitu ya. Tetapi masih ini dinamis. Tapi mari kita baca terlebih dahulu ya komentar-komentar netizen seperti ini. Ini saya bacakan beritanya terlebih dahulu ya. Asal Demokrat mau merapat ke Ganjar, P3 ikhlas posisi cawapres direbut AHY. Benarkah seperti itu begitu kan? Dikutip dari Gelora, ya PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan P3 Muhammad Mardiono berharap pertemuan antara Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono AHY dengan Ketua DPP Puan Maharani segera terlaksana. Mardiono juga mendoakan jika pertemuan tersebut benar-benar terjadi akan menghasilkan kesepakatan kerjasama antara kedua partai. Demokrat ia disebut sebagai tambahan kekuatan yang besar.
Bahkan bagus, jadi kita memang mendorong kepada PDIP, kami sebagai partai yang sudah sepakat untuk melakukan kerjasama politik agar kita bisa membangun kekuatan yang lebih besar, ujar Mardiono kepada awak media. Ya, bisa saja prediksi saya begini, PDIP itu akan memborong semua partai begitu ya, termasuk dari Golkar dan PAN untuk masuk kegabung atau bergabung kepada koalisi PDIP begitu ya. Saya rasa inilah yang kemudian ya, kemenangan-kemenangan itulah yang kemudian menjadi cikal bakal bahwa kalau hitung-hitungan secara kuantitatif begitu ya, memang besar begitu kan PDIP koalisinya apabila Golkar dan PAN masuk ke PDIP begitu. Lantas bagaimana? Lantas bagaimana dengan Pak Prabowo, dengan Anies Baswedan? Anies Baswedan tetap 3 partai begitu kan, koalisi perubahan misalnya. Kecuali Partai Demokrat keluar, lalu kemudian PAN dan Golkar lakukan gabung ke ke Ganjar, maka kemudian koalisi perubahan bubar di situ. Tidak lagi yang mau bergabung lagi karena terjebak presidensial threshold 20% begitu. Ya, Mohaimin PPKB dengan Mohaimin bisa saja itu tadi. Artinya bisa saja gabung kepada Pak Prabowo begitu kan. Di situ tawarkan Anies Baswedan menjadi wakil. Bisa saja karena hitung-hitungan seperti ini begitu kan ya. Bahkan ini dikatakan bahwa jadi kita memang mendorong kepada PDIP katanya begitu ya. Bahkan Mardiono seakan memberikan sinyal pihaknya akan ikhlas merelakan posisi cawapres pendamping Ganjar Pranowo diberikan kepada AHY asalkan Demokrat benar-benar bergabung ke dalam koalisi. Maka ini bisa jadi koalisi besar yang semakin memudahkan proses realisasi rencana pembangunan nasional ke depannya. Perlu diingat saat berkoalisi dengan PDIP, P3 tidak menyesatkan posisi cawapres, tukas dia. Bahkan ia yakin dengan adanya Demokrat akan mampu menciptakan kabinet yang solid dan pemerintahan yang berikutnya sama seperti solidnya kabinet Presiden Joko Widodo di periode kedua. Sama dengan maksimal pemerintah saat ini bahwa di koalisi pemerintah bahwa hampir 80% partai-partai politik berkoalisi dengan pemerintah. Bahkan secara terpisah, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono SBY menyambut baik ajakan pertemuan Ketua DPP PDIP Puan Maharani dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang meyakini pertemuan ini akan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Bahkan dia mengatakan Partai Demokrat selalu berpendapat pertemuan yang berangkat dari niat baik, tujuannya baik, membahas masalah-masalah bangsa tentu ada gunanya. Jadi ini tidak dapat yang dapat saya sampaikan sekarang. Ini saja perkembangan. Nanti yang jelas pertemuan niat baik dari manapun, siapa dengan siapa selalu membawa kebaikan. Terima kasih, jelasnya di kawasan GBK Senayan. Bahwa SBY memastikan bahwa sekjen tersebut sudah sampai ke telinga putra sulungnya AHY. Tutur SBY dipastikan menerima ajakan pertemuan dan berdialog dengan Putri Megawati Soekarno Putri. Yang saya tahu karena saya tidak menangani langsung ke sekarang ini, yang saya tahu AHY selalu pemimpin Partai Demokrat merespon ajakan dari Mbak Puan dari PDIP untuk melakukan pertemuan dengan perbincangan-pinjangan pungkasnya. Artinya apa? Artinya pertemuan-pertemuan itu secara demokrasi baik-baik aja begitu kan. Tetapi apa yang dibahas wallahu alam pasti dengan kalkulasi siapa capres cawapresnya begitu kan. Kalau yang ditawarkan Partai Demokrat itu adalah cawapresnya lalu kemudian diterima oleh PDIP, ini sangat memungkinkan Anies bisa gagal, ambiar di situ begitu ya. Cari koalisi sana sini mau tidak mau kita harus menarik Pak Erlangga, kita harus menarik dari PAN begitu kan untuk menentukan 20 presidensial threshold di situ begitu, karena dua partai PKS dan Nasdem tidak nyampe di situ begitu. Maka di sini kita harus tahu begitu. Mungkin seperti itu ya. Mungkin seperti ini ya. Kita kembali ke yang berita yang lain. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast saya ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.